Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kelanjutan dari konten saya sebelumnya ya, yang membahas tentang motor 2 langkah dan 4 langkah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan prinsip kerja mesin 4 langkah. Oke, yang pertama adalah langkah isap atau suction stroke. Nah, pada langkah ini katup masuk terbuka. Oke, dalam silinder kop atau silinder head itu kan ada katup in dan egg. Nah, klep istilahnya, istilah bahasa Jawanya ya, yang sering disebut ya. Klepnya ini buka dan katup buang tertutup. Itu yang terjadi pada ruang bakar ya. Jadi katup innya terbuka dan egg-nya tertutup. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi isap. Jadi pada yang terjadi pada ruang bakar pada saat langkah isap adalah katup in terbuka, katup egg tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB. Karena gerakan piston dari TMA ke TMB, maka di atas piston terjadi pembesaran volume yang mengakibatkan ruang tersebut menjadi hampa. Kan nyedot kan, pas itu nyedot pengisian bahan bakar ya. Maka terjadi hampa atau vakum. Perbedaan tekanan udara yang tinggi dengan tekanan hampa mengakibatkan udara akan mengalir dan bercampur dengan bensin di karburator untuk membentuk gas. Jadi pas langkah isap itu tersedot ya, udara dan bahan bakar itu tersedot karena lanjutan dari katup in itu kan atasnya ada karburator. Nah, seperti itu. Mengakibatkan udara mengalir dan bercampur dengan bensin di karburator untuk membentuk gas. Selanjutnya gas tersebut mengalir ke dalam ruang silinder melalui saluran masuk atau intake manifold. Saya rasa langkah ini sangat jelas ya. Langkah isap. Oke. Selanjutnya, nah ini ada gambarnya langkah isap ya. Ini katup in. Tentu saja kalau ke sana nanti intake manifold dan karburator ya. Nah, ini katup in, ini katup egg. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini naik bergerak turun ya. Set, katup in terbuka, katup egg tertutup. Katup masuk terbuka dan torak bergerak dari TMA ke TMB. Campuran bahan bakar udara masuk ke silinder. Nah, ini ada anak panahnya, ini udara masuk ya, karena ini nutup masuk ke sini terus jadi hampa nanti. Oke, selanjutnya langkah kompresi. Apakah yang terjadi pada langkah kompresi? Nah, langkah kompresi katup masuk dan katup buang tertutup. Jadi kedua katup ini nanti tertutup. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Setelah melakukan pengisian piston yang sudah mencapai TMB, dan diisi kan bergerak dari atas ke bawah, diisi kembali lagi bergerak menuju TMA, kan bergeraknya begini ya piston ya. Setelah TMB nanti dia bergerak kembali ke TMA. Nah, udara yang tadinya diambil, campuran udara dan bahan bakar yang tadinya diambil itu ditekan, dipres, memperkecil ruangan di atas piston. Jadi yang diambil ruangannya ini nanti ya, nanti dipres ke atas. Tekanan dan suhunya naik. Beberapa derajat sebelum torak mencapai TMA, terjadi letikan bunga api listrik dari busi yang membakar campuran bahan bakar udara. Jadi beberapa derajat kan pada pabrikan sendiri ada ukurannya ya, rata-rata itu 15 derajat ya sebenarnya sebelum TMA ya. Perlu diketahui bahwa saat penyalaan ini dilakukan
pada waktu yang sedemikian tepat. Sebab jika tidak, mesin tidak akan mencapai tenaga yang maksimal. Istilahnya meledaknya nanti beberapa derajat sebelum TMA ya. Kalau meledaknya di bawah, otomatis tenaganya tidak ada. Maksudnya belum mencapai TMA sudah meledos istilahnya ya. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, tadi isap, nah sekarang naik ke atas ke kompresi lagi, pas ditekan ke atas ini terus disumet nanti beberapa derajat, nanti disumet Nah, ledakan ini mengakibatkan piston bergerak ke bawah lagi. Langkahnya ya ini, langkah usaha. Oke, setelah langkah pengisian katup masuk, sesudah langkah pengisian tadi kan isap, pengisian kan isap, katup masuk dan katup masuk tertutup dan piston bergerak ke atas mengkompresi campuran bahan bakar. Jadi tadi langkah kompresi seperti ini ya. Istilahnya seperti mercon itu loh cah. Ini seperti sumbu ya. Sumbu. Apa? Tempat obat ini ya. Tempat obat. Tempat obat diameternya berapa, terus ledakannya berapa lah, ini tergantung besar kecilnya ada sumbu dan panjang pendeknya. Oke, nanti kita bahas lah. Oke, langkah power, isap, kompresi, terus usaha. Power, katup masuk dan katup buang masih tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, akibat tekanan tadi terus dibakar, isap, kompresi, terus dibakar nanti di ruang ini mengakibatkan ledakan ya, karena dibakar oleh busi ya ini Jadi ledakan tadi mengakibatkan dan mendorong piston ini bergerak ke bawah. Nah, pada saat langkah usaha ini, katup in dan X tertutup, piston bergerak dari TMA menuju TMB ya teman-teman. Seperti itu. Proses pembakaran menyebabkan campuran gas akan mengembang dan memuai, sehingga energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran dalam ruang bakar menimbulkan tekanan ke segala arah. Jadi ini nanti menekan ke segala arah ya teman-teman, dan mendesak piston ke TMB atau ke bawah. Langkah usaha inilah yang diharapkan pada mesin untuk dapat menjaga kelangsungan kerja dan perolehan tenaga mesin ya. Ini ya powernya, yang ini ya, power mesin itu dari sini, dari langkah usaha. Dari proses langkah usaha ini terlihat bahwa terjadi proses perubahan energi panas menjadi energi mekanis berupa gerak bolak-balik, kemudian merubah lagi menjadi gerak putar. Jadi ini nanti terjadi bolak-balik ya, terjadi berulang kali sehingga menyebabkan suatu benda nanti berputar. Lah yang berputar itu istilahnya askruk ya teman-teman ya. Ya ini yang panasnya tadi, panasan ledakan tadi tadi itu yang diambil tenaganya itu ya. Tenaganya itu. Oke. Nah, merubah menjadi panas menjadi energi mekanis berupa gerak bolak-balik, kemudian diubah lagi menjadi gerak putar untuk selanjutnya diteruskan ke roda. Lah, ini nanti menyebabkan kruk as berputar ya, atau as kruk berputar, dan nanti putarannya tersebut dilanjutkan ke roda. Kurang lebih seperti itu langkah usaha. Oke, selanjutnya ini langkah buang ya teman-teman. Langkah buang. Oke, ini gambar ya. Tadi yang power tadi seperti ini ya. Ledakannya terus menggerakkan piston dari TMA menuju TMB. Ini ke bawah gambarnya. Masih dengan kedua katup tertutup dan kondisi campuran gas yang bertekanan, pembakaran menghasilkan ledakan sehingga dapat mendorong piston ke bawah. Saya rasa jelas ya.
ledakan tadi mengakibatkan piston tertekan ya. Ledakannya akan menekan ke segala arah ya di ruang bakar sini ya. Oke, terus selanjutnya langkah buang. Pada langkah ini katup masuk tertutup dan katup buang terbuka. Piston bergerak dari TMB menuju TMA, sebaliknya ya. Setelah dari sini nanti dia ke sana. Ke gambarnya ini di samping ini. Nah, setelah satu mesin menghasilkan energi yang diperoleh dari adanya ledakan gas bar dibong ya ta. Gas yang terbakar, selanjutnya piston bergerak ke TMA mendesak gas-gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang dan saluran buang, yaitu ke knalpot ya nanti, exhaust ke atmosfer. Nah, seperti ini. Setelah tadi diledakkan sisa-sisa ledakan ini nanti dibuang. Nah, dia bergerak ke bawah. Bedanya ini kedua katup masih tertutup, ini yang X sudah buka ya. Nah, seperti ini dibuang. Oke, seperti ini ya gambarnya. Katup buang terbuka sehingga gas bekas hasil pembakaran dapat keluar dari dalam silinder, jadi harus dibuang ya ini ya. Nah, seperti ini siklusnya. Saya rasa penjelasan saya sangat jelas ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang kurang paham boleh tanya di kolom komentar. Semoga channel ini bermanfaat dan barokah ya teman-teman. Sekian dari saya. Selanjutnya di konten berikutnya nanti kita bahas motor 2 langkah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.